Di bulan ini kita merenungkan tentang selalu baru, bahwa apa yang Tuhan mau berikan pada kita adalah sesuatu yang selalu baru, saudara. Sebagai gambaran, coba kita bayangkan, saudara, kalau ada 2 kotak pizza, satu pizza itu baru dibeli, baru keluar dari tokonya, dari restorannya, masih panas, kejunya masih meleleh, asapnya masih ada, dan satu kotak pizza lagi adalah satu kotak pizza yang dari kemarin malam, baru dipanaskan pakai teflon atau pakai oven. Kalau saudara disuruh pilih antara 2 kotak pizza ini, saudara mau pilih yang mana? Yang baru tentu saja ya, yang baru keluar dari toko. Mengapa? Karena meskipun yang kemarin dipanaskan kembali masih tetap enak, tetapi lebih enak lagi yang baru, betul nggak? Yang fresh. Dan seperti itu saudara perlu tahu, mengapa kita memilih demikian? Karena sebenarnya adalah kita semua ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan kita punya Tuhan yang menyukai hal-hal yang baru. Dia membawa kepada kita berkat yang baru, kekuatan yang baru, kesegaran yang baru. Dan karena itu, kita juga menjadi manusia-manusia yang suka dengan hal-hal yang baru. Kita suka dengan suasana baru. Kita suka dengan peralatan yang baru. Kita suka dengan, kalau saudara suka baca buku, buku yang baru dibeli, keluar dari Gramedia atau toko apapun itu, wanginya tuh nikmat, saudara, kalau saudara suka baca buku. Beda dengan buku yang sudah ratusan tahun di perpustakaan, itu baunya, isinya nikmat, baunya tidak. Betul nggak, saudara? Mengapa itu terjadi? Karena sekali lagi, Tuhan itu rindu mau memberikan pada kita sesuatu yang selalu baru. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yeskiel 36:26, kita baca sama-sama di depan, ada 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ada orang Kristen suka berkata, aku memang cak ini, aku tidak bisa berubah lagi, aku memang cak inilah, tidak bisa berubah. Saudara perlu tahu, saudara bisa berubah karena apa? Karena bahkan Tuhan mau memberikan pada kita hati yang baru. Tuhan bilang, kalau kau mau terima sesuatu yang baru daripada Tuhan, termasuk hati yang baru, hatimu yang keras, yang gak mau taat, itu bisa digantikan dengan hati yang baru, hati yang taat. Itu yang Tuhan mau beri kepada kita. Saudara perlu mengerti ini. Dan minggu lalu kita udah belajar bahwa salah satu yang Tuhan mau beri kepada kita adalah selalu soal berkat baru setiap pagi. Hari ini, saya mau meneguhkan kembali kita semua bahwa hal baru yang selalu baru Tuhan mau berikan pada kita adalah soal pengampunannya. Dan karena itu kita mau buka satu ayat yang mungkin saudara sudah hafal, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Saya ingat ini adalah salah satu ayat yang awal-awal saya hafal di sekolah minggu puluhan tahun yang lalu. Waktu saya masih sekolah minggu di sini, saya disuruh hafalkan ayat ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Mari buka di handphone saudara, di Alkitab saudara. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang Tuhan mau berikan pada kita adalah selalu pengampunan yang selalu baru. Apa maksudnya, saudara? Ini bicara soal kembali kepada tema tahunan kita, soal hidup, soal life. Tuhan mau berikan pada kita hidup yang penuh kekuatan, penuh harapan, dan penuh makna. Dan itu tidak berarti bahwa hidup kita pasti bakal tanpa kesalahan. Tidak bakal berarti bahwa hidup kita pasti bakal selalu sempurna. Kenyataannya adalah kita bakal bisa salah, kita bisa lalai, kita bisa jatuh. Dan karena itu, Tuhan tahu bahwa pengampunan adalah sesuatu yang selalu kita butuhkan sebagai seorang manusia. Terutama pengampunan dari Tuhan kita. Dan menurut firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara, bersyukur, puji Tuhan, Tuhan berkata Dia adalah Tuhan yang tidak bakal pernah kehabisan kemurahan hatinya. Dia adalah Tuhan yang tidak bakal pernah kehabisan kasih-Nya, dan Dia adalah Tuhan yang tidak bakal pernah kehabisan pengampunannya buat kita. Kalau di dalam dunia kita,
ada kuota internet, atau ada kuota lain yang bisa habis. Ada stok barang yang bisa menipis. Kesabaran kita bahkan bisa habis, saudara. Tapi kita hari ini mau belajar bahwa kasih karunia Tuhan kepada kita, pengampunan Tuhan kepada kita, tidak demikian. Kasih dan pengampunan Tuhan kepada kita tidak bakal pernah habis. Kamu dulu kanan kiri, tidak pernah habis. Dan saya bersyukur buat itu, saudara. Karena apa? Karena sekali lagi, sebagai seorang manusia, kita bisa tanpa sengaja lalai. Kita bisa tanpa sengaja, kita jatuh, gagal, menyimpang dari jalan Tuhan. Kita bisa tertipu, terpancing. Akibatnya, karena kita nggak sempurna, kita selalu terus-menerus bisa jatuh dalam dosa, meskipun kita udah bertobat berkali-kali. Dan puji Tuhannya adalah firman Tuhan tadi berkata bahwa di dalam kasih-Nya Tuhan, pengampunan Tuhan kepada kita itu bukan cuma sekali, tetapi setiap kali. Kasih Tuhan kepada kita, pengampunannya bagi kita, itu bukan cuma sekali, tetapi setiap kali. Taunya dari mana, saudara? Karena tadi, kalau saudara baca ayat tadi, ada kata-kata begini, jika kita mengaku dosa kita, yang dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, itu berarti begini loh. Itu berarti sebuah tindakan yang cuma sekali. Itu bukan tindakan yang cuma sekali. Jika kita mengaku dosa kita adalah sebuah kata yang berulang kali, yang berkali-kali. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Karena itu Tuhan berikan pada kita pengampunan yang tidak dibatasi oleh jumlah atau waktu. Tuhan gak bakal pernah bilang sama kita begini, Anlo, aku udah ampuni kamu 3 kali. Cukup ya? Nggak baca lagi besok. Tuhan kita nggak demikian. Tuhan berkata, aku bakal mengampuni kamu, bukan cuma sekali, tetapi setiap kali. Saya bersyukur, kita bersyukur, bahwa kita punya Tuhan yang tidak sedang menghitung kegagalan kita, melainkan menantikan pertobatan kita. Saya bersyukur tentang itu. Karena mengapa? Saya tahu persis, saya dan saudara, kita tidak bakal pernah bisa sempurna. Betul? Betul? Dan saya bersyukur, Tuhan ngomong sama kita, kalau kita sedang jatuh, sedang gagal, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datanglah lebih dekat. Mengapa? Karena di hadapan Tuhan, sekali lagi, selalu bakal ada pengampunan baru. Tidak pernah ada kuota, nggak ada maksimalnya. Kasih Tuhan, pengampunan Tuhan buat kita. Itu adalah sesuatu yang kita harus syukuri setiap hari. Dan firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu setia dan adil kok. Dan karena Dia setia dan adil, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bakal menolak hati yang remuk. Dan tidak bakal mempermalukan mereka yang kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bakal mempermalukan mereka yang kembali. Mengapa? Karena Tuhan justru mau kita mengakui dosa. Karena mengakui dosa adalah tanda kita semakin dewasa secara rohani. Banyak orang berpikir, mengakui dosa itu tanda kelemahan. Seolah-olah kalau kita gagal, itu artinya kita lemah secara iman. Belum dewasa rohani, belum layak melayani. Tapi firman Tuhan mau mengajar kepada kita begini sesungguhnya saudara. Mengakui dosa justru adalah tanda kita sedang bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Anak kecil memang biasanya kalau anak kecil itu menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Atau malu kalau dia berbuat sesuatu yang salah. Tapi semakin dewasa seseorang, saudara, semakin dewasa seseorang, kita harusnya bisa menjadi semakin mengerti bahwa kejujuran adalah jalan menuju pemulihan. Yang Tuhan mau adalah kita jujur di hadapan Tuhan setiap kali kita punya kegagalan, setiap kali kita punya kelalaian. Dan karena itu, ayat yang tadi kita baca,
Itu mengatakan bukan kalau kamu sempurna. Tuhan tidak berkata jika kita sempurna. Tuhan mengatakan bahwa jika kita mengakui dosa, artinya sudah perlu tahu sungguh-sungguh kita bersyukur, kita punya Tuhan yang tidak pernah menuntut daripada kita itu kesempurnaan. Yang Tuhan mau daripada kita adalah kejujuran. Amin. Yang Tuhan mau daripada kita bukan performa, seberapa hebatnya kita secara rohani, atau seberapa hebatnya kita secara kemampuan kita. Yang Tuhan mau daripada kita adalah kerendahan hati. Dan zaman ini, banyak orang Kristen sejujurnya hidup dalam kepura-puraan rohani. Tampak baik di luar, tapi menyimpan beban dalam hati. Mereka takut terlihat lemah, takut kehilangan citra, takut kehilangan image rohani, takut ditolak orang. Tapi kita hari ini mau belajar bahwa justru Tuhan menyambut kita yang mau datang dengan jujur kepada Dia. Saya bersyukur saudara, satu ayat, saya nggak tahu saudara pernah baca nggak ayat ini. Mazmur 51 ayat 17 berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Saudara tahu, kalau saudara merasa hancur, remuk, patah, malu, merasa gagal, merasa tersingkir, saudara tahu firman Tuhan ini ngomong apa? Firman Tuhan ini adalah sedang ngomong bahwa yang Tuhan mau daripada kita, ibadah kita, korban kita, persembahan kita, bukan cuma apa yang kita bisa beri dengan tangan. Tuhan tidak menuntut daripada kita kemampuan kita, kehebatan kita secara rohani. Yang Tuhan justru memberikan, yang Tuhan rindu untuk kita beri adalah kalau kita merasa hancur, remuk, patah, kita mau datang sama Tuhan. Dan kita persembahkan itu kepada Dia. Karena saudara perlu tahu, setiap kali kita gagal, setiap kali kita lalai, setiap kali kita berdosa, mengaku dosa sama Tuhan, Tuhan tidak bakal pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak akan pernah memandang hina kita. Tuhan tidak bakal pernah ngomong sama kita, Lukas, kau kemarin sudah kuwanti-wanti, jangan sampai salah. Sudah ketegur pelan-pelan, sekarang kau jatuh nian kan? Saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah bakal memandang hina orang yang datang dengan hati yang patah, remuk, hancur bahkan. Mengapa? Karena hidup life yang Tuhan mau beri kepada kita adalah bukan hidup penuh kepura-puraan, tapi hidup yang berani jujur di hadapan Tuhan, percaya kepada hati Tuhan, bahwa Tuhan bakal mengampuni kita bukan cuma sekali, tetapi setiap kali. Dan karena itu, saya bersyukur sekali, saya punya Tuhan yang seperti itu. Sekarang tinggal apa yang kita lakukan kepada Tuhan adalah ini, saudara, untuk dirimu sendiri. Terimalah pengampunan. Karena apa? Kita seringkali tidak sadar, perhatikan ini baik-baik. Kita seringkali nggak sadar, kita diajarkan memang untuk kalau berdosa, kita datang sama Tuhan meminta pengampunan. Itu betul. Tetapi, banyak orang Kristen memang datang sama Tuhan, meminta pengampunan, tapi itu baru satu tindakan, satu langkah dari 2 langkah yang harus kita lakukan, saudara. Yaitu apa? Yang pertama, kita datang sama Tuhan, meminta pengampunan, meminta diampuni, dengan tulus, dengan rendah hati, dan langkah kedua adalah kita
harus terima pengampunan Tuhan itu. Banyak orang Kristen mau datang kepada Tuhan, minta pengampunan untuk kepuasan emosionalnya saja. Tapi waktu Tuhan mau ampuni dia, Tuhan sudah berkata pada kita, semuanya Tuhan ampuni. Banyak orang Kristen masih tetap menghukum dirinya sendiri. Saya kasih saudara sebuah kisah yang pernah saya baca, saudara. Sebuah kisah tentang seorang anak kecil, umurnya 6 tahun, 7 tahun. Dia main keluar dengan teman-temannya, dan karena terlalu asik bermain, dia membuat bajunya seluruhnya kotor kena lumpur. Waktu dia lagi main kotor-kotoran begitu, dia nggak mikir sama sekali, dia cuma pikir itu fun, itu menyenangkan. Lagi asik nih main sama temen. Sampai sudah sore, waktunya pulang ke rumah, dia baru sadar apa? Matilah aku ini. Baju aku kotor galau-galau kena lumpur. Mati aku ini. Mengapa? Karena dia ingat di memorinya, dia pernah lakukan ini juga persis. Waktu dia pulang ke rumah, apa yang terjadi? Karena amuk sama mamanya. Mamanya marah besar. Kau main di mana? Sama siapa? Kenapa ancur-ancuran begini, baju kau kotor nian? Karena dia ingat memori itu, dia takut sekali pulang ke rumah. Cuman mau tidak mau, dia nggak punya pilihan lain. Dia harus pulang ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah, dia punya hati yang nyesel. Tadi waktu lagi main nggak nyesel, menikmati sekali. Tapi waktu dia dalam perjalanan pulang ke rumah, dia punya hati yang nyesel. Dia pasrah, dia takut dimarahin. Tapi dia berpikir, waktu aku pulang ke rumah, aku bakal minta maaf sama mama. Aku akan minta ampun sama mama. Lalu dia pulang ke rumah. Waktu mamanya lihat itu, anak ini langsung berkata, dengan jujur, dengan tulus, dengan menyesal. Dia ceritakan semua apa yang dilakukan tadi, dia main di mana, sama siapa, kenapa bajunya jadi kotor banget. Dia menyesal sekali, dengan tulus mamanya bisa lihat, dia nyesal sekali. Dan kali ini, dia heran. Mamanya ngomong, sudah. Mama tidak marah, kau mandilah, ganti baju yang bagus, baju yang kotor ini, kau tinggalin di kamar mandi. Nanti mama yang bersihin, nanti mama yang cuci. Apa yang anak ini lakukan? Dia mandi, dia ganti baju bersih. Namun kemudian dia kembali ke kamar mandi, dia berusaha cuci baju sendiri. Anak umur 6 tahun, dia berusaha cuci baju sendiri, pakai rinso, pakai sikat, dia cuci bajunya. Sambil dia nangis, sambil dia kecewa dengan dirinya sendiri. Mamanya cari-cari dia, kenapa dia nggak selesai mandinya? Menemukan dia sudah pakai baju bersih, tapi berusaha cuci baju sendiri. Mamanya jawab lagi, sudah, tinggalkan saja di situ, nanti mama yang cuci. Anak ini ngomong lagi sama mamanya sambil nangis, "Nggak apa, Ma, aku yang bakal cuci sampai bersih. Aku harus tanggung jawab, aku harus cuci baju sampai bersih." Mamanya jawab akhirnya dengan tegas, "Sudah, Nak, kau tidak perlu cuci sendiri. Mamamu yang akan melakukannya." Dia jawab lagi, "Aku yang cuci, aku mau tanggung jawab." Mamanya jawab lagi, "Kau tidak tahu caranya. Mamamu yang bisa melakukannya, cuci itu sampai bersih. Tinggalkan saja di situ. Kalau kau masih takut mama marah, mama sudah ampuni kamu. Kamu tidak perlu menghukum dirimu sendiri. Kamu nggak perlu dihukum karena perbuatanmu. Karena mamamu sudah benar-benar mengampuni kamu." Saudara tahu, banyak orang Kristen, sekali lagi, kita itu lakukan firman Tuhan ini. Kalau kita mengaku dosa kita, maka kita datang sama Tuhan minta ampun. Tapi sesudah itu, kita nggak terima Tuhan ampuni kita. Di pikiran kita, kita percaya bahwa Tuhan pasti mengampuni,
Bahkan pembunuh pun Tuhan bisa ampuni. Tapi herannya, untuk dirinya sendiri, untuk diri kita sendiri, kita bisa rasa ragu. Saudara tahu, salah satu tantangan terbesar dalam hidup rohani kita adalah soal mengampuni orang. Itu juga sulit, betul. Tapi salah satu tantangan terbesar kita adalah kita lebih sulit kadang-kadang mengampuni diri kita sendiri. Kita sulit untuk benar-benar menerima daripada Tuhan. Tuhan sudah berkata, ampuni. Kamu datang, kamu mengaku dengan tulus, kamu menyesal dengan jujur, kamu minta ampun. Tuhan sudah berkata sama kita, kamu bakal diampuni setiap kali, bukan cuma sekali, tapi sering kali. Kita datang memohon dengan sungguh, tapi kita tidak menerima pengampunan dengan sungguh. Karena itu banyak orang Kristen, sekali lagi yang aktif, tampak baik-baik saja, tapi punya rasa bersalah yang nggak selesai. Ada dosa yang terus diingat, ada masa lalu yang terus menghantui, ada luka yang belum sembuh. Mengapa? Karena sekali lagi, kita hidup seakan-akan masih berkata, ada syarat tersembunyi daripada Tuhan untuk kita terima pengampunan. Padahal firman Tuhan dengan tegas dan jelas berkata, kalau kita baca lagi tadi, 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan apa? Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni berapa banyak kesalahan kita? 1, 2 kesalahan? Berapa banyak yang Tuhan bakal ampuni? 10, 20, 100? Berapa banyak yang Tuhan bakal ampuni? Segala kesalahan kita, segala kejahatan kita, segala, artinya bukan cuma dosa yang ringan, bukan cuma yang tidak terlalu memalukan, tapi juga yang paling ngelep, yang paling konyol, yang mungkin kita nggak berani cerita pada siapapun. Tuhan berkata, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Saya berharap, sekali lagi, untuk kita semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap kali kita minta ampun kepada Tuhan, jangan cuma datang memohon dengan sungguh, tapi mari kita lakukan langkah kedua, yaitu kita bakal menerima dengan sungguh pengampunan Tuhan. Amin? Amin? Karena kalau tidak, cuma datang meminta, kita mungkin cuma lakukan itu untuk kebutuhan emosional kita, untuk membuang rasa bersalah kita. Tapi kita tidak sedang sungguh-sungguh mengakui dosa kita. Mengakui dosa itu dengan sungguh-sungguh berarti kita mengakui bahwa kita salah, Tuhan mau ampuni, dan aku bakal terima pengampunan daripada Tuhan. Mengapa penting, saudara? Sekali lagi, mari kita terus berkata, salib Tuhan itu selalu cukup, bahkan lebih cukup, lebih daripada cukup untuk mengampuni kita. Yang kedua, jangan mau dijebak oleh iblis. Karena iblis, setan, ingin kita terus merasa nggak layak, terus menunduk malu. Harapan setan, harapan iblis, bukan harapan Tuhan, adalah kita terus menunduk malu, kita merasa lemah, lelah, dan akhirnya menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara terus mendengar, waktu setiap kali saudara bikin dosa, lalu saudara merasa ada yang berkata, sudah, jauh-jauh dari Tuhan, jauh-jauh dari Tuhan, jangan dekat-dekat. Saudara perlu tahu, itu pasti bukan suara Tuhan kita. Itu pasti bukan suara Roh Kudus. Mengapa? Karena suara Tuhan, suara Roh Kudus kepada kita adalah datang kembali. Datanglah, bukan cuma sekali, tapi setiap kali. Dengerin suara Tuhan, karena Tuhan bakal bilang, bukan jauh-jauh lah. Tuhan bakal bilang sama kita, mendekatlah terus. Tambah dekat lagi. Tambah dekat lagi. Terima kasihnya Tuhan. Jangan sampai saudara membiarkan kegagalan masa lalu kita
menentukan masa depan kita. Jangan biarkan suara penuduh lebih keras dari suara Bapa kita. Karena Tuhan kita tidak bakal pernah bilang sama kita, jauh-jauhlah kau tidak layak lagi. Jauh-jauhlah. Jangan aktif lagi di gereja. Jauh-jauhlah. Yang Tuhan mau adalah kita terus mau tambah dekat dengan Tuhan. Sebagai penutup saudara, perhatikan ini. Firman Tuhan tadi berkata, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Dia bakal mengampuni kita. Dan gak stop di situ saudara. Akhir itu ditutup dengan mengatakan Dia bakal menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa artinya? Mengapa Tuhan bilang Dia bakal mengampuni dan menyucikan? Karena Tuhan mau kasih kita satu poin penting dalam hidup kita. Tuhan tidak mengampuni kita cuma gara-gara kasihan. Tuhan tidak sedang hanya memberikan pada kita belas kasihan. Tuhan mengatakan, aku mengampuni dan menyucikan kamu. Itu artinya adalah, aku ingin menghapus dosamu. Aku juga mau bersihkan kamu, memulihkan, mengubahkan hidup kamu. Karena hidup life yang kita bicarakan sepanjang tahun adalah bukan hidup tanpa celah, saudara. Tapi hidup yang selalu kembali kepada kasih karunia Tuhan. Itu adalah soal hidup yang tidak membenarkan dosa, tapi juga tidak tenggelam dan merasa bersalah. Tuhan gak mau itu. Itu adalah hidup yang percaya bahwa Tuhan selalu siap untuk memulihkan kita dan memberi awal yang baru. Karena itu, seberapapun rusaknya hidup kamu rasanya hari ini, seberapapun parahnya dan konyolnya kesalahan, dosa yang kau bikin hari ini, percaya sekali lagi, Tuhan itu setia dan adil. Tuhan tidak bakal pernah buang kita. Amin. Tuhan tidak bakal suruh kita jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Percayalah, jangan pernah terus-menerus merasa jadi barang rusak. Jangan terus merasa hidup kamu seperti sampah. Jangan terus-menerus merasa direndahkan oleh dosamu. Jangan terus melihat ke belakang, karena Tuhan rindu kita melihat ke depan. Mari kita datang sama Tuhan, minta pengampunan, terima pengampunan dengan sungguh. Jangan berlari menjauh, berlari mendekat sama Tuhan. Karena yang Tuhan mau adalah sekali lagi, kita dapatkan berkat baru setiap pagi, selalu baru. Kita dapatkan pengampunan Tuhan, selalu baru. Meskipun hari ini, kita harus minta ampun sama Tuhan 3 kali sehari. Bagi Tuhan, it's okay. Aku bakal ampuni kamu. Bukan cuma sekali sehari, bukan cuma sekali setahun, tetapi setiap kali. Mengapa? Karena Tuhan tahu sungguh-sungguh. Bukan kita yang hebat, tapi kita punya Tuhan yang kasihnya itu hebat. Amin, saudara? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan pada kami selalu hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Berkat yang baru setiap pagi, pengampunan baru setiap kali. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti itu. Karena kami mau mengakui dengan jujur bahwa kami tidak bakal pernah layak, tidak bakal pernah sanggup untuk jadi sempurna. Tapi kami mau hidup dengan beralaskan, berdasarkan, berpegang pada kasih Tuhan yang sempurna bagi kami. Tuhan, sekali lagi, ubahkan hidup kami. Kalau kami masih berkata kami tidak bisa berubah, ingatkan kembali Yeskiel berkata, Tuhan bahkan mau memberikan pada kami hati yang baru, yang gak keras, yang lembut, yang mau bertobat. Biarkan kami terima
hati yang baru, yang lembut, yang mau berubah. Dan biarlah kami mau terima pengampunan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Lembutkan hati kami. Buat kami ingat, kami bakal datang dengan sungguh, dan kami bakal menerima dengan sungguh pengampunan Tuhan bagi kami. Ini kami Bapa di surga, untuk kami berdoa, sama kita katakan, amin.